Hari itu terlihat sepasang kekasih Pipa dan Thomas yang akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama dengan menyewa sebuah apartemen impian mereka. Keduanya lalu merayakan kebahagiaan itu dengan cara minum bersama dan duduk di sisi jendela yang terbuka tanpa tirai. Thomas dengan minuman sehat hijau klorofil favoritnya, sementara Pipa dengan wine-nya. Pipa dan Thomas bersantai sambil merencanakan masa depan, tentang kapan mereka akan punya anak dan lain sebagainya. Kemudian pandangan Pipa dan Thomas tertuju keluar jendela, melihat tetangganya yang berada di seberang apartemen sedang melakukan pemotretan, lalu dilanjutkan dengan adegan panas. Awalnya mereka bersikap biasa saja, bahkan mereka memilih pergi dari sisi jendela untuk memberikan privasi kepada tetangganya tersebut. Bersama dengan Ari, salah satu sahabat Pipa, mereka terlihat berjalan kaki menuju tempat kerja. Saat itu Pipa menceritakan perihal tetangga seberang apartemennya yang hampir kegiatan kesehariannya termasuk urusan pribadi terekspos langsung melalui jendela besar tempat tinggalnya. Lalu Pipa bertanya apa yang harus dilakukannya karena ia merasa seperti sedang mengintip orang lain. Ari kemudian menuturkan pendapatnya, apa yang dilakukan Pipa tidak salah karena tetangga Pipa lah yang sepertinya sengaja menunjukkan kehidupan mereka. Pipa dan Ari sama-sama bekerja di sebuah klinik mata sebagai asisten dokter. Hari itu Dokter Sato, atasan Pipa, memberikan hadiah sebagai ucapan atas apartemen baru Pipa, yaitu sebuah tempat pengumpan burung agar Pipa bisa mengisi air di situ sebagai minuman burung-burung liar di sekitar apartemen. Kedatangan burung-burung itu konon bisa mendatangkan rezeki, ucap Dokter Sato. Ketika sudah di rumah, kemudian tampak Pipa yang menggantung pengumpan burung tersebut di luar jendela. Hari itu kembali Pipa dan Thomas mengamati kegiatan yang dilakukan oleh tetangga mereka. Karena tidak mengetahui identitas tetangganya itu, Pipa dan Thomas selalu memberi nama panggilan Margot untuk si perempuan dan Brand untuk si laki-laki. Saat itu terlihat Brand yang sedang makan dan Margot yang berada di ruangan berbeda sambil mendengarkan musik menggunakan sebuah headset. Lalu Pipa dan Thomas menyadari jika Brand telah tersedak dan Margot tak mendengarnya. Tampak Pipa dan Thomas yang ikut panik menyaksikan nyawa Brand telah terancam. Namun kejadian itu berakhir melegakan setelah Margot berhasil menyelamatkan pasangannya tersebut. Selanjutnya saat malam hari ketika Pipa terbangun dari tidurnya, ia melihat Margot membawa sebuah koper lalu tampak berpamitan kepada Brand. Ketika itu Pipa benar-benar tak bisa berkedip memperhatikan tubuh Brand yang begitu atletis, sampai tiba-tiba Pipa terkejut saat Brand balik menatapnya. Esoknya Thomas melihat Brand yang hari itu melakukan pemotretan dengan beberapa model. Lalu ketika malam, Pipa yang sedang berjalan kaki membeli sebuah teropong bekas yang dijual di pinggir jalan. Tiba di rumah, kemudian Pipa langsung mencoba teropong tersebut. Kini ia dan Thomas bisa mengamati tetangga mereka dengan pandangan yang lebih jelas. Tak berselang lama tampak seorang perempuan yang datang ke rumah Brand. Sepertinya malam itu Brand kembali akan melakukan sebuah pemotretan. Sambil terus mengawasi mereka secara bergantian, akhirnya Pipa dan Thomas pun mengetahui jika Brand sangat lihai dalam merayu modelnya, hingga terbujuk mau berhubungan dengan fotografer tersebut. Pipa yang terlihat sangat penasaran dengan hubungan rumah tangga Margot dan Brand mulai bergosip dengan teman-temannya sambil mencari tahu bagaimana caranya supaya ia bisa mendengar pembicaraan tetangganya itu dari jauh. Dan tentu saja ada. Ternyata Thomas pernah melakukan itu semasa kuliah dulu. Dengan bermodalkan sebuah laser, kita bisa mendengar suara mereka dari jauh, ucap Thomas. Sayangnya cara itu agak sulit karena memerlukan sebuah cermin untuk memantulkan laser itu lagi agar bisa menghasilkan suara. Tak habis akal, keduanya pun menemukan ide. Kebetulan Pipa dan Thomas melihat jika Margot dan Brand akan mengadakan pesta kostum di apartemennya. Malamnya Pipa dan Thomas menyelinap dengan menggunakan kostum bertopeng. Mereka pun terlihat ikut berpesta seperti tamu-tamu yang lain agar tidak dicurigai. Lalu Pipa menempelkan cermin kecil pada sebuah pajangan yang terletak tepat di sisi jendela. Setelah misi selesai, Pipa dan Thomas kemudian segera pulang dan mulai menyiapkan semua alat-alatnya. Hasilnya mereka pun terlihat bisa mendengar suara Margot dan Brand langsung dari apartemennya.
Saat itu kebetulan Margot dan Bran sedang bertengkar. Margot cemburu terhadap Bran yang terlihat mesra dengan seorang wanita ketika pesta tadi. Pertengkaran itu kemudian diwarnai dengan kekerasan fisik terhadap Margot hingga membuat kacamata yang dipakai oleh Margot rusak parah. Esoknya terlihat Pippa yang memikirkan tentang kejadian semalam. Tak lama kemudian Pippa dikejutkan oleh kehadiran Margot di klinik. Saat itu Margot hendak mengganti kacamatanya yang rusak. Margot memperkenalkan dirinya dengan nama Julia. Pippa tampak mencoba tetap profesional melayani Julia, meskipun bayangan kejadian semalam terus ada di kepalanya. Pippa dan Julia pun terlihat akrab berbincang sambil bercanda saat Pippa membantu memilihkan frame kacamata untuk Julia. Julia yang merasa cocok berbincang dengan Pippa, lantas memberanikan diri mengajak Pippa untuk pergi ke spa bersama-sama esok hari. Dengan canggung, Pippa lalu terlihat menerima tawaran Julia tersebut. Sementara itu di apartemen, Thomas lagi-lagi menyaksikan perilaku Bran yang selalu mengakhiri sesi pemotretan dengan trik yang sama, merayu sang model hingga terbuai dengan jurus maut Bran. Lalu saat pulang kerja, Pippa kemudian menyampaikan perihal pertemuannya dengan Julia, dan esok ia akan pergi ke spa bersama-sama dengan tetangganya tersebut. Pippa berujar sepertinya Julia sedang membutuhkan teman bicara. Mendengar itu, Thomas lalu melarang Pippa untuk terlibat jauh dalam kehidupan rumah tangga tetangga mereka. Lalu Thomas menceritakan tentang kejadian tadi siang, di mana Bran lagi-lagi berselingkuh di belakang istrinya. Selanjutnya saat tengah malam, Pippa kembali penasaran dengan kelanjutan situasi rumah tangga Julia dan Bran. Saat itu Pippa melihat bahwa Bran menolak Julia yang hendak mendekatinya di tempat tidur. Tampak Julia yang terlihat murung setelah penolakan yang diterimanya. Kemudian esok harinya tampak Pippa dan Julia yang akhirnya bertemu lagi untuk sama-sama pergi ke spa. Saat mereka sedang duduk sambil menikmati hangatnya ruangan sauna, Julia sedikit membuka kisah hubungannya dengan sang suami yang bernama Sebastian. Julia menuturkan tentang situasi yang rumit dalam rumah tangganya. Melihat kesedihan di wajah Julia, Pippa pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu Julia soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Sebastian. Terlebih Pippa yang belum memiliki bukti apapun sampai hari ini. Hari demi hari tanpa sepengetahuan Thomas, Pippa terlihat semakin terobsesi dengan kehidupan rumah tangga Julia dan Sebastian. Hingga suatu hari, Pippa melihat Sebastian yang selesai berhubungan dengan seorang model, lalu membuang sebuah alat kontrasepsinya ke tempat sampah. Pippa berpikir bahwa itu bisa dijadikan sebuah alat bukti yang kuat tentang perselingkuhan Sebastian. Malam itu juga Pippa yang melihat kesempatan untuk memberitahu Julia perihal kebusukan Sebastian. Tanpa pikir panjang lalu mengirim sebuah pesan melalui mesin fax. Pippa membocorkan jika suami Julia tersebut kerap berselingkuh dan sebuah alat kontrasepsi di tempat sampah adalah buktinya. Saat itu tiba-tiba Thomas terbangun dan mendapati Pippa yang tidak mematuhi larangannya. Pippa menjelaskan bahwa ia tidak bisa tinggal diam melihat Julia terus-terusan dikhianati oleh suaminya. Selanjutnya setelah Julia tahu tentang kelakuan Sebastian di belakangnya, ia pun lalu mengambil sebilah pisau dan hendak melukai suaminya itu. Tapi kemudian terlihat Julia mengurungkan niatnya tersebut. Lalu Julia tampak terduduk meratapi kondisi rumah tangganya. Melihat semua itu, Pippa sepertinya menyesali keputusannya untuk memberitahu Julia. Thomas begitu marah kepada Pippa hingga ia membanting teropong yang dipegang oleh kekasihnya tersebut. Esok paginya Thomas menghampiri Pippa yang tertidur semalaman di kursi. Ia meminta maaf atas pertengkaran semalam. Pippa kemudian berjanji kepada Thomas bahwa ia tak akan lagi ikut campur dalam kehidupan Julia dan Sebastian. Namun tak berselang lama, Pippa menyaksikan sebuah peristiwa yang tak ia duga sama sekali. Julia ditemukan tewas bunuh diri. Melihat kejadian itu, bukan hanya Pippa yang terkejut, tetapi juga Thomas. Menyadari jika semua ini adalah akibat perbuatan Pippa, Thomas lalu memilih pergi meninggalkan kekasihnya itu. Hari-hari Pippa kini diwarnai rasa bersalah kepada Sebastian yang tampak frustasi setelah ditinggal mati oleh Julia. Pippa membayangkan jika ia sedang berada di dekat Sebastian untuk menghiburnya. Malam itu Pippa yang melihat Sebastian keluar menuju sebuah kafe lalu mengikutinya. Lama Pippa mengawasi Sebastian hingga kemudian Sebastian menyadari jika Pippa sedang memperhatikannya. Pippa begitu gugup saat tahu Sebastian berjalan ke arahnya.
Meskipun awalnya terlihat canggung, akhirnya obrolan antara Pippa dan Sebastian bisa mengalir lebih santai. Selanjutnya, Sebastian meminta izin kepada Pippa untuk memotretnya. Sebastian mengajak Pippa ke apartemennya, dan Pippa menerima tawaran itu. Tiba di apartemen Sebastian, tanpa membuang waktu, fotografer tampan itu langsung meminta Pippa berpose senatural mungkin. Sebastian lalu memulai triknya. Ia meminta Pippa melucuti satu persatu pakaiannya dengan alasan warna baju yang dipakai Pippa mengganggu hasil foto jepretannya. Sebenarnya Pippa tahu trik itu dan akan berakhir seperti apa sesi pemotretan nanti, Pippa pun juga tahu. Tapi karena Pippa memang menyukai Sebastian, ia tak menolak sedikit pun perintahnya, dan akhirnya adegan panas itu pun terjadi. Sementara itu di jalan, terlihat Thomas yang membawa sebuket bunga. Ia hendak mengajak Pippa berbaikan. Lalu saat masuk, Thomas tidak menemukan Pippa di sana. Thomas kemudian terlihat mengambil minumannya. Namun karena dirasa sudah tidak enak, ia lalu membuangnya ke dalam pengumpan burung. Saat itu ia melihat Sebastian yang sudah berhubungan dengan seorang wanita, padahal baru saja ia ditinggal mati oleh istrinya. Karena penasaran, Thomas pun mengambil teropongnya. Setelah itu Thomas tampak mengeluarkan air mata ketika tahu siapa wanita yang sedang bersama Sebastian. Esok paginya Pippa terlihat keluar dari apartemen Sebastian, dan betapa terkejutnya Pippa saat mendapati Thomas yang tubuhnya sudah kaku tergantung. Sepeninggalan Thomas, hari-hari Pippa pun semakin buruk. Setelah 2 minggu Pippa tidak bertemu dengan Sebastian, Pippa kemudian menceritakan semuanya kepada Ari, termasuk hubungannya dengan mantan suami Julia itu. Pippa memberitahu bahwa malam ini Sebastian akan membuka pamerannya. Sebastian pernah mengundang Pippa untuk datang, tapi Pippa enggan bertemu lagi dengan Sebastian. Ari kemudian menyemangati Pippa untuk melanjutkan hidupnya. Siapa tahu Sebastian benar-benar menyukai Pippa. Ari lalu berkenan menemani Pippa untuk datang ke pameran tersebut. Sesampainya di pameran, Sebastian terlihat menyapa Pippa sebentar, lalu ia naik ke atas podium untuk segera membuka pamerannya secara resmi. Selanjutnya Sebastian meminta seseorang untuk naik ke atas podium. Sebastian menyebutnya sebagai partner dan juga cinta sejatinya. Dan yang membuat Pippa terkejut, orang yang dimaksud ternyata adalah Julia yang ia sangka sudah mati. Tak sampai di situ saja, yang membuat Pippa semakin shock, ternyata ia selama ini telah dijadikan proyek fotografi Sebastian. Satu persatu foto pun dibuka. Jadi selama ini Pippa yang mengira jika ia telah mengawasi kehidupan Julia dan Sebastian, kenyataan yang terjadi justru sebenarnya Julia dan Sebastian lah yang telah mengawasi kehidupan Pippa dan Thomas sejak hari pertama kedatangan mereka di apartemen sampai hari di mana Thomas tewas tergantung. Selanjutnya Pippa terlihat menangis sambil bergegas pergi menuju apartemen Sebastian, dan ternyata memang selama ini ia telah diawasi. Pippa menghancurkan semua alat milik Sebastian yang telah merusak hidupnya. Tak lama kemudian Pippa memutuskan untuk pindah. Pippa sempat mengecek tempat pengumpan burungnya. Saat itu Pippa melihat burung-burung yang telah meminum airnya mati. Terlihat Julia yang dari jauh mengawasi Pippa. Beberapa hari kemudian, tampak Julia dan Sebastian mendapat sebuah kiriman wine yang diletakkan di depan pintu apartemennya. Tanpa mencari tahu siapa pengirimnya, Julia dan Sebastian lalu langsung menikmati wine tersebut. Tak berselang lama, Julia menerima pesan dari mesin faxnya. Pesan itu bertuliskan bahwa Thomas tidak mati bunuh diri, tapi Julia lah yang telah membunuhnya. Mengetahui posisi Pippa tak jauh dari mereka, Julia dan Sebastian lalu mengejar Pippa, di mana Pippa akhirnya terpojok setelah sampai di dalam kliniknya. Pippa menjelaskan perihal kejadian pembunuhan Thomas yang dilakukan oleh Julia, yaitu meracuni minuman Thomas lalu menggantungnya, seolah-olah Thomas mati gantung diri. Saat itu tiba-tiba Julia merasa pusing, dan tak lama kemudian ia pingsan. Itu disebabkan wine yang mereka minum ternyata adalah pemberian dari Pippa yang telah dicampur sebuah obat. Kemudian setelah keduanya pingsan, Pippa melakukan hal yang tak terduga dengan mata mereka.